Halo, salam matematika untuk anakku kelas 9. Kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung. Nanti kita singkat dengan 4 huruf biasanya ya, BRSL. Ini adalah video bagian pertama, kita masuk ke luas dan volume tabung. Di video ini ada materinya dan sekaligus nanti ada 3 buah contoh soal. Nah, 3 contoh soal. Nanti di akhir jika masih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan boleh tuliskan saja di komentar. Kita masuk ke awal ya. Benda-benda berbentuk mirip tabung. Apa saja yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ada drum, kemudian ada kaleng, ada gelas, dan juga bangun-bangun yang berbentuk tabung di sekitar kita ada. Nah, apa sih tabung itu? Ya. Jadi tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah daerah lingkaran yang kongruen dan sejajar, serta bidang lengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini ada 3 buah bangun, berarti kan 2 buah daerah lingkaran dan bidang lengkung. Jadi kita tuliskan 3 yang membentuk tabung. Nah, ini yang pertama dan kedua adalah bidang datar berupa 2 buah daerah lingkaran yang kongruen tadi disebutnya nanti alas-alas tabung gitu. Dan yang ketiga di sini adalah bidang lengkung, nanti yang kita sebut dengan selimut tabung. Oke, kita lihat gambarnya. Ini tabung utuh ya. Nah, bidang alas-alas tabung atau lingkaran itu ini atas dan juga bisa bawah. Kemudian bidang lengkungnya adalah ini ya, yang kita sebut dengan selimut tabung. Jenis-jenis dari tabung itu ada 2. Yang pertama, ini tabung tegak, seperti ini contohnya, atau seperti ini, juga sampai tabungnya terlihat tidur. Yang kedua adalah tabung miring. Ini gambarnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi unsur-unsur tabung lebih jelas. Ini yang kiri tabung tegak, yang kanan tabung miring. Yang pertama unsurnya adalah atas ke bawah, bawah ke atas itu disebut tinggi. Ya, tinggi dari tabung. Yang kedua, ini alas-alas tabung. Ya, yang atas atau yang bawah ini disebut alas tabung yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada garis pelukis dari tabung. Ya, ini. Kemudian yang terakhir selimut dari tabung ini. Bisa ya? Ini unsur-unsur dari tabung. Nah, sekarang kita akan lihat jaring-jaring tabung. Perhatikan gerakan ini. Nah, anak paham ya? Dari satu tabung utuh, ternyata tabung itu tadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini lingkaran, ini selimut tabung, yang kedua lagi juga lingkaran. Nah, berarti dari sini kita lihat bahwa selimut tabung ini ternyata adalah persegi panjang, ya. Jadi jika kita membuat sebuah tabung, kita butuh gambar sketsa dulu seperti ini. Nah, selimut tabungnya adalah persegi panjang. Ingat, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus dari luas permukaan tabung ya. Sketsanya dimunculkan lagi. Ya. Tadi ingat kan ini adalah lingkaran, ya. Ini adalah selimut tabungnya. Yang ditandai panah ini menandakan bahwa ini adalah daerah lingkaran, ya, yang mengelilingi selimut tabung. Nah, gitu. Nah, yang di sini tanda panah lagi. Kenapa langsung 2 PR? Karena kita ingat bahwa ketika mengelilingi ini, maka keliling lingkaran ini sama dengan apa? Ya, ini sama dengan panjang dari persegi panjang. Ya, karena selimutnya mengelilingi daerah lingkaran ini. Jadi panjang dari persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Gitu. Disingkat ini ya. Paham ya? Kemudian kita lihat di sini, ini adalah tinggi dari tabung ya, tinggi dari tabung. Nah, ketika dia lihat dari posisi persegi panjang, tinggi tabung itu sama dengan lebar dari persegi panjang. Nah, jadi
sebelum kita masuk ke luas permukaan tabung, kita cari dulu nih luas dari selimut tabung. Ya, luas selimut tabung itu sama dengan kita mencari luas persegi panjang di gambar ini, yaitu luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Ya, panjangnya itu keliling lingkaran, ya, atau keliling alas yang berbentuk lingkaran, dan lebarnya adalah tinggi ini. Nah, sekarang kita tahu kan keliling dari lingkaran tadi 2πr, kita masukin, dan tingginya adalah T. Nah, jadi luas dari selimut tabung itu adalah kita sebut 2πRT. Ingat ya. Nah, maka luas permukaan tabung, ayo bisa kan? Karena bangun tabung unsurnya terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 selimutnya, maka kita buat begini, luas permukaan tabung 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, gitu ya. Sama dengan 2 kali πr kuadrat, itu luas dari alas itu luas lingkaran ya, masih ingat kan? Tambah πRT. Nah, atau kita sederhanakan menjadi 2πr buka kurung r tambah t. Kenapa bisa sederhana seperti ini? Karena kita lihat ini ada r-nya 2, ada p-nya 2, itu faktorkannya dikeluarin gitu ya. Jadi kita sebutnya 2πr buka kurung r tambah t. Paham ya, Nana ya? Nah, sekarang kita akan masuk untuk menemukan volume tabung. Anak, bangun ruang itu kalau ditanya volume adalah luas alas kali tinggi. Jadi itu. Jadi bangun ruang apapun kalau ditanya volume adalah luas alas kalikan tingginya. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa tabung memiliki alas dan memiliki tinggi. Luas alasnya berarti luas lingkaran dan tingginya adalah T. Sehingga volume bangun tabung adalah πr kuadrat dikalikan T, atau kita sebut πr kuadrat T. Paham ya? Oke, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Contoh soal pertama. Suatu tangki berbentuk tabung tertutup memiliki jari-jari alas 14 cm dan tingginya 40 cm. Jika P-nya di sini 2/7, luas dari seluruh permukaan tangki adalah ya, ini ABCD soalnya. Berarti kita akan lihat dulu maksud soalnya, luas permukaan. Luas seluruh permukaan berarti tangki ini adalah tabung. Kita ingat luas dari permukaan tabung gitu ya. Masukin rumusnya adalah 2πr buka kurung R tambah T. Nah, kita lihat yang diketahui apakah sudah semua ada dalam rumus. R-nya 14, tingginya ada 40, P-nya ada. Nah, ini sudah lengkap, tinggal kita masukkan saja ya. 2 kali 22/7 kali 14 buka kurung 14 tambah 40. Nah, ini sudah semua lengkap. Sekarang kita lihat ada yang bisa disederhanakan. 7 dengan 14 ya, dibagi 7 hilang, ini tinggal 2. Jadi sekarang 2 kali 22 kali 2 kali ini tambahin jadi 54 ya. Tinggal proses hitung saja, dikalikan semuanya adalah luas dari permukaan tangki ini adalah 4.752 cm persegi. Di sini ya, jawabannya adalah opsi D. Paham ya, anak-anak? Oke, kita akan masuk ke contoh soal kedua. Suatu tabung tanpa tutup. Nah, ini keterangannya tabung tanpa tutup dengan jari-jari alas 6 cm. Berarti ini yang dimaksudnya ada jari-jari 6 gitu ya. Dan tingginya 10 cm. Kita buat saja ini atas ke bawah 10 cm. Jika P 3,14 maka luas tabung tanpa tutup. Nah, materi yang tadi disampaikan belum ada rumus luas tabung tanpa tutup. Tapi kita bisa cari kok ya. Ingat, luas tabung itu ya, kita mulai dari tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dan selimut tabung. Kalau di sini kata tanpa tutup berarti hanya ada 1 lingkaran saja sebagai alasnya. Ini contoh adalah tabung terbuka, atasnya tidak ada tutup. Jadi ini sama saja dengan luas 1 lingkaran ya, lalu ditambah dengan luas dari selimut tabung. Nah, itu. Luas dari lingkaran 1 itu adalah πr kuadrat dan
luas 5 tabung, masih ingat kan? Yaitu 2 pi R T gitu. Nah, jadi rumus luas tabung tanpa tutup adalah ini, pi R kuadrat tambah 2 pi R T. Nah, tulis begini nih. Tapi kelihatannya terlalu panjang. Karena kita lihat ada R2 di sini ya. Pi juga ada 2 di sini, jadi kita bisa faktorkan. Jadi, bisa saja kita pakai rumusnya ini yang lebih singkat. Luas tabung tanpa tutup pi R buka kurung R tambah 2 kali T. Nah, sekarang kita lihat semua sudah ada yang diketahui. Ya, ada ya, jari-jari tingginya pi. Ya, kita tinggal masukkan saja. 3,14 kalikan 6 buka kurung, di sini R-nya 6 tambah 2 kali T 2 kali 10. Masukin ya, 3,14 kali 6 itu 18,84. 6 ditambah 2 kali 10, 20. 20 tambah 6, 26. Kalikan saja ini ya, berarti 18,84 kali 26, 489,84 cm. Inilah luas tabung tanpa tutup. Opsi jawabannya adalah B, gitu ya. Anak paham ya? Oke, kita ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter alasnya 10 cm. Nah, langsung kita lihat. Diameternya 10 ya di sini ya. Diameternya 10 berarti jari-jarinya itu tinggal dibagi 2, 5 gitu ya. Nah, tinggi dari tabung atau drum ini 100 cm, berarti dari atas sampai ke bawah ini 100 cm. Nah, ini keterangannya nih, bila 3/4 bagian dari drum ini berisi minyak, 3/4 bagian berarti sekitar ada di sini. Nah, diarsir saja sama Bapak. Nah, di sini ya. Ini adalah 3/4-nya diisi minyak. Yang ditanya, banyak minyak di dalam drum tersebut. Oke. Yang kita harus awali berarti kita harus mencari volume tabung utuh, gitu ya. Masih ingat kan volume tabung? Ya, volume tabung itu pi R kuadrat kali T ya. Nah, kita masukkan dulu semua yang diketahui. Pi-nya ini kalau R-nya ini kan jadi 5 ya. Karena sudah dibagi 2. Berapa nilai pi? Ya, kita pakai pi-nya adalah 3,14 ya. 3,14 kali 5 pangkat 2 langsung ya, jadi 25. P-nya itu 100. Masukin. Nah, kita hitung ya. 3,14 kali 100 jadi 314 ya, komanya hilang. Langsung kalikan 25. Ya, kita hitung aja ya. 314 kali 25 itu adalah 7850. Kita ada 7850 cm kubik. Karena yang ditanya 3/4 bagian, berarti tinggal kita kalikan saja ya. 3/4 kali 7850. Nah, jadi volume 3/4 bagian adalah 5887,5 cm kubik. Paham ya, Nana? Ini opsi jawabannya adalah 5887,5. Hampir sama ya yang D ya. 5887,5. Oke. Nah, paham ya? 3 buah soal dan materi dari awal kita belajar mulai definisi tabung hingga sampai ke luas dan volume tabung ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video bagian kedua. Nanti kita akan bahas luas dan volume kerucut. Salam matematika.